Puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Shalom. 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 Mari berikan salam kiri kananmu. Katakan selamat datang di rumah Tuhan. Selamat beribadah. Biarlah malam hari ini kita boleh sama-sama merasakan kasih dan kebaikan Tuhan dalam hadiratnya. Kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita mau buka hati kita mau datang. Kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan. Bersama kita sepakat, kita sehati tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Betapa kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Untuk sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini Tuhan, kami percaya itu bukan karena kuat dan hebat kami. Tapi semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kekuatan dari Tuhan yang terus memampukan setiap kami untuk terus berjalan dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan ibadah doa malam pada malam hari ini. Hanya di dalam satu nama, nama yang berkuasa. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Yesus, haleluya. Mari bersama-sama kita berkata, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan roh-Mu. Kami rindu Tuhan. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Amin. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari sama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita mau nyatakan. Basuh aku di dalam darah-Mu,
kuduskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Yes, Lord. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia oh, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata
menjadi satu-satunya Tuhan di hidup kami. Ya, oh ya lama syalama. Ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami mau bersekutu lebih lagi dengan Engkau. Jadikanku hamba. Ya, mari angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu Bapak Ibu Saudaraku. Mari dengan segenap hatimu nyatakan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Yes. Emas, perak dan permata tiada artinya. Kami ingin mau lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Kami mau lebih mengenal Engkau, Tuhan yang kami sembah seumur hidup kami. Kami mau dekat dengan Engkau setiap waktu Tuhan. Ya, amin, amin. Jadikanku hamba setia. Ya, lebih dari segalanya Tuhan, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan.
kami tinggikan, tiada yang lain, tiada yang lain Tuhan. Biar Kau dapati setiap kami Tuhan, berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Biar malam hari ini Engkau dapati setiap kami, apapun keadaan kami, Kau dapati setiap kami tetap setia menyembah Engkau. Oda karana makaya rana masyekide karana matakaya ralabakaya rana matakaya. Kiarana makaya rana matakaya rana makaya ralabasikide ralabakar. Terima kasih Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Yes. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami pandang Tuhan Yesus. Amin. Kaulah yang ku pandang selama hidupku Tuhan. Mengasihimu, amin, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari perlahan kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara.
Kristus Raja yang layak terima segala pujian, segala hormat, kejayaan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang bersuka cita, mari bersama-sama kita berkata amin. Mari bersama-sama kita mau bersuka cita, bersorai-sorai bagi Tuhan. Come on. Woo. Amin. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus perkasa. Haleluya. Yesus Engkau Allah perkasa. Amin. Mari bersama-sama come on. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Ya, besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita. Katakan JKM Rasmani, come on. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit. Dia menyayangi setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita, Bapak Ibu Saudara. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersuka cita, kami bersorai-sorai di dalam-Mu. Tuhan kami, Tuhan yang perkasa, ajaib dan mulia Engkau Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan, terbukti Tuhan menunjukkan kasih-Nya bagi kita. Amin. Kasih. Come on. Sebab Tuhan telah menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus. Wah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Amin.
sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, akan terus tetap berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang kekal. Amin. Yang percaya bilang amin. Yang percaya bilang yes. Amin. Come on. Angkat tinggi kedua tanganmu. Yesus kaulah Raja, akui Dia. Ya, Yesus kaulah Raja, berkuasa. Say, come on. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu. Amin. Senantiasa denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan. Boleh satu kali lagi Bapak Ibu Saudaraku. Hanya Kau Tuhan, sumber, terima kekuatan dari surga. Amin. Bagiku senantiasa dengan bertahan, ku akan terus berjalan sampai kemuliaan selamanya. Sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sungguh kita percaya bahwa kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, kita akan terus berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Amin. Mari bersama-sama malam hari ini Bapak Ibu Saudara, buka hatimu untuk menerima firman Tuhan malam hari ini. Berbicara bagi setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Ajar kami, tegur kami, didik kami, bimbing kami dengan firman-Mu, supaya kami boleh berjalan. Kami boleh berjalan di dalam firman-Mu, melakukan firman-Mu Tuhan. Melakukan apa yang Kau kehendaki di hidup kami. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Ubah setiap kami, ubah hatiku. Yes, Lord. Seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjuna, ku tanah liat, bentuk jadikan itu doaku. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku, ubah hatiku
seputih salju. Dengan firman-Mu Tuhan, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau pancuran ku tanami, kami siap Tuhan, untuk jadikan itu doaku. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku, ubah hatiku seperti dirimu. Yesus, Engkau pancuran ku tanam bentuk jadikan itu doaku. Ubah hatiku seputih, ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku. Dirimu Engkau pancuran ku tanam. Mari perlahan-lahan kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudaraku. Bentuk jadikan itu doa kami Tuhan. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku, oh, seperti dirimu, seperti dirimu. Ubah hatiku Tuhan, seperti dirimu. Oh, seperti dirimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekalipun kami mau supaya hati kami diubahkan, tapi sejatinya kemampuan diri kami sendiri tidak akan pernah mampu mengubahkan hati kami. Kami tahu apa yang baik, tapi bukan apa yang baik yang kami lakukan. Kami tahu kehendak-Mu, tapi justru kami tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itulah kami sejatinya ya Tuhan, yang cenderung menjauh daripada Tuhan. Jika seandainya Tuhan yang tidak menyelamatkan, menarik kami, membawa kami untuk ada dalam hadirat-Mu, tidak akan ada satupun di antara kami yang ada di dalam hadirat-Mu hari ini. Sebab sesungguhnya setiap kami yang ada, karena Tuhan sendirilah yang membawa, mengundang kami untuk menikmati hadirat-Mu malam hari ini. Syukur kepada Tuhan untuk talenta-talenta yang hebat yang Tuhan sudah berikan kepada hamba-hamba-Mu yang melayani pujian, penyembahan, para pemusik, pemuji, yang sudah menolong kami semuanya untuk bisa turut memuji bersama-sama dan menikmati hadirat Tuhan. Berkat Tuhan kiranya menaungi mereka semuanya ya Tuhan.
Terlebih secara rohani, mereka yang melayani Tuhan juga adalah mereka yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Dan mau berdoa kiranya Tuhan pakai mereka semuanya jauh lebih hebat, luar biasa lagi. Sebentar lagi kami juga ingin supaya melalui firman-Mu lah, hati kami diubahkan, pikiran kami dibaharui, akal budi kami terus-menerus dibangun dalam pengenalan yang benar akan firman Tuhan. Maka dari itu kami butuh Allah Roh Kudus menolong kami sepenuhnya. Supaya Engkaulah yang menuntun kami untuk mengerti diri-Mu ya Tuhan. Dan mengerti rencana-Mu, mengerti yang menjadi kehendak-Mu. Hamba-Mu ini hanyalah alat semata-mata. Maka kiranya Engkau saja yang berkata-kata secara pribadi kepada kami semuanya. Kami mau menyiapkan diri kami mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap diberkati firman. Mari sama-sama berkata amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu. Mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Sehingga malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk beribadah. Dan juga terima kasih untuk Ibu Gembala bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang telah memberi kepada saya kesempatan untuk melayani Tuhan. Besok saya juga akan melayani Tuhan. Dan besok itu sedikit spesial saudara. Karena mungkin baru pertama kali saya akan khotbah menggunakan baju adat. Dan saya mau kasih surprise lebih lagi, saya tidak hanya pakai baju adat, besok saya akan dalang Bapak Ibu. Ya toh. Benar, saudara kalau mau ngundang saya dalang, itu enggak cukup kalau ini. Tapi kasih karunia Tuhan kiranya besok Tuhan juga memberkati jemaat yang datang. Seperti hari ini Tuhan juga akan memberkati kita semuanya melalui firman-Nya. Saudara-saudara, kita masih memikirkan, merenungkan, serta juga mendengar khotbah tentang pengorbanan. Karena di bulan ini kita secara khusus bicara soal hal-hal itu. Di hari Minggu saya sampaikan bahwa sebetulnya Alkitab tidak pernah mengajarkan atas apa yang kita lakukan bagi Tuhan itu disebut sebagai pengorbanan. Saya ulang sekali lagi ya, Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa atas apa yang kita lakukan untuk Tuhan disebut sebagai pengorbanan. Enggak ada. Apa yang dikerjakan Tuhan bagi kita itulah pengorbanan. Belum ada yang amin ini. Saya ulang ya, atas apa yang manusia kerjakan bagi Tuhan, itu enggak ada yang pantas disebut pengorbanan. Contoh misalnya ya, kita mau kasih duit kita tuh, semua misalnya. Enggak ada juga yang begitu kan. Sepanjang saya melayani, saya membaptis orang misalnya ya, enggak ada tuh satupun orang yang misalnya seperti Zakius. Yang apa? Yang dia itu dikenal sebagai pemungut cukai, kaya raya. Punya potensi kekuasaan, potensi finansial dan yang lain-lain. Tapi tahukah saudara menariknya, Yesus belum berkhotbah di rumahnya. Baru datang di rumahnya lalu mereka makan bersama. Menariknya begini, bahkan separuh hartanya dia berikan untuk orang miskin. Dan apabila ada yang dia telah pernah rampok atau maksudnya pernah tipu dan pajakin lebih daripada yang seharusnya, dia mau kembalikan 4 kali lipat. Bayangkan ya, tidak ada juga tuh hari ini orang Surabaya yang paling kaya bertobat dibaptis lalu dia ngomong begitu juga nggak ada tuh. Maksud saya begini loh, kalaupun ada kita mau berikan semua duit kita, semua yang kita miliki juga dari Tuhan kok. Betul ya? Jadi apakah ketika kita memberikan apa yang menjadi miliknya hanya saja sedang dipercayakan kepada kita, pantas disebut pengorbanan? Tentu tidak. Kalaupun kita mau berikan nyawa kita juga dari Tuhan kok. Milik Tuhan. Makanya tidak ada sesuatu yang dari manusia untuk Tuhan pantas disebut sebagai pengorbanan. Apalagi pelayanan, lebih-lebih lagi. Tidak ada dan mestinya jangan pernah ada orang yang gara-gara kesulitan di dalam pelayanan, masalah-masalah dalam pelayanan, pergumulan dalam pelayanan, lalu menyebut bahwa aku itu sudah berkorban untuk Tuhan. Kita itu bisa melayani Tuhan karena yang pertama Tuhan percayakan kita untuk melayani. Kita itu bisa melayani Tuhan karena itu sebuah kehormatan bagi kita yang diberikan Tuhan tuh. Sebab siapakah kita ini? Apakah Tuhan sedang kekurangan pelayan-pelayanannya? Enggak. Bahkan jika manusia tidak ada yang melayani dia, malaikat melayani dia. Dalam kekekalan, sejak kekekalan sampai kekekalan. Jadi kalau kita bisa melayani Tuhan, itu kehormatan. Itu juga adalah kepercayaan yang dari Tuhan. So apa yang bisa pantas kita sebut sebagai pengorbanan? Tapi hari ini kita juga akan melihat dari sisi kita Bapak Ibu. Yang kadang-kadang memang harus disadari.
ada problem, ada penderitaan yang harus kita hadapi bahkan di tengah ketaatan kita. Bahkan di tengah ketaatan kita. Dan hari ini kita akan belajar mengenai penderitaan di dalam ketaatan. Penderitaan di dalam ketaatan. Sebagian kita mungkin pernah mendengar khotbah tentang ketaatan yang membawa pada berkat. Ya, saya aminkan bahwa ketaatan memang bisa membawa kepada berkat. Dan ayat firman Tuhan begitu banyak menjelaskan hal itu. Namun mungkin juga tidak banyak yang menyadari atau yang mendengar khotbah bahwa ternyata ada lebih banyak orang yang juga menderita di dalam ketaatannya. Khotbah tentang ketaatan mendatangkan berkat, kita senang, kita sering dengar. Tapi kalau khotbah tentang orang-orang yang menderita bahkan di tengah ketaatannya, mungkin kita jarang mendengar. Dan mengenai hal ini pun Alkitab juga memberi kepada kita begitu banyak contoh-contoh. Tokoh-tokoh Alkitab tidak kurang banyak yang menderita bahkan di tengah ketaatannya. Mengalami masalah bahkan di tengah ketaatan mereka. Kita akan lihat beberapa. Matius pasal 14 akan memberi gambaran kepada kita tentang adanya murid-murid yang taat untuk menyeberang lebih dahulu, tapi kemudian justru mereka mengalami badai. Matius pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-22. Matius 14 ayat yang ke-22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Saya lanjutkan di ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Menariknya murid-murid itu pergi mendahului karena Yesus yang memerintahkan. Di ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya. Jadi murid-murid itu pergi ke seberang lebih dahulu, itu melaksanakan kehendak Tuhan. Tapi menariknya justru di ayat 24, perahu murid-muridnya itu terombang-ambing diterpa gelombang badai yang luar biasa karena angin sakal. Meskipun memang ya di ayat 27 kabar baiknya Tuhan datang dan menenangkan badai itu. Tapi tahukah saudara, menit demi menit, detik demi detik yang harus dihadapi itu mungkin menurut murid-murid adalah menit demi menit, detik demi detik yang bisa saja menjadi akhir hidup mereka. So mereka juga mengalami masalah, badai representasi dari masalah. Padahal mereka sedang mentaati perintah Tuhan. Tuhanlah yang memerintahkan mereka untuk apa? Berjalan lebih dahulu, menyeberang lebih dahulu. Tidak cuma itu saudara, mulai dari perjanjian lama begitu banyak orang yang bahkan mengalami penderitaan di tengah ketaatan. Alkitab mencatat ada orang yang namanya Habel. Seorang adik yang dibunuh oleh kokonya sendiri karena dia taat mempersembahkan yang lebih baik, yang terbaik bahkan. Dan ironisnya yang bunuh adalah kakaknya sendiri. Abraham juga mengalami penderitaan kok. Dia diutus Tuhan untuk pergi ke satu tempat yang bahkan he never know. Dia bahkan tidak pernah tahu, tidak pernah lihat nantinya itu bahkan juga. Dia tidak ngerti itu kemana Tuhan akan tuntun. Pergi ke satu tempat yang misterius yang dia tidak tahu. Tapi dia cuma bermodal taat saja. Tapi apa yang dihadapi? Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 itu mencatat Abraham itu mengalami kelaparan besar. Sampai-sampai dia harus pergi ke Mesir. Mengikuti kehendak Allah. Mengikuti perintah Tuhan. Menuruti apa yang Tuhan mau. Tapi apa yang dia dapat? Kelaparan. Dan Alkitab menyebutnya kelaparan besar. Kejadian pasal 12 ayat yang ke-10. Kelaparan yang hebat itu. Di negeri itu. Musa misalnya dalam ketaatannya harus dimusuhi orang-orang Mesir. Diintimidasi orang Israel. Saya bisa tambahkan lagi. Ayub menderita dalam kesalehannya loh. Kalau saudara baru nonton film David misalnya, kalau belum saya merekomendasikan saudara nonton film itu. Saya kemarin minggu pagi khotbah di satu gereja dan saya merekomendasikan film itu di atas mimbar saya bilang, saya pengkhotbah Bapak Ibu dan khotbah soal Daud itu sudah tidak terhitung. Baik dari 1-2 Samuel mungkin tidak terhitung.
Saya bisa hafal bahkan 1 Samuel pasal 17 ayat 23 sampai 27 saya bisa hafal di luar kepala. Tapi waktu saya nonton film itu saya dapat begitu banyak berkat. Saya nonton 2 kali, dua-duanya saya dapat banyak berkat. Jadi ketika minggu pagi kemarin saya ngomong begitu di mimbar, saya ngomong menurut saya gereja ini harus nonton. Karena minggu pagi saya khotbah di satu gereja di Surabaya Barat. Dan ternyata di hari Rabu atau Kamisnya mereka satu gereja nonton semuanya. Saya enggak tahu, Poros Kurnia juga mau nonton. Saya enggak punya keuntungan apa-apa. Saya juga enggak nanam saham di situ atau enggak. Tapi menurut saya film itu sangat bagus. Dan walaupun dibentuk atau dikemas dalam bentuk kartun, tapi menurut saya isinya itu more than just a movie for a kids itu. Lebih daripada sekedar film untuk anak-anak. Anak-anak yang nonton mungkin seneng karena kartun. Tapi orang dewasa yang nonton, apalagi kalau sudah memperhatikan betul-betul. Wah itu film yang luar biasa. Salah satu scene di film itu adalah ketika Daud yang dipanggil Tuhan, diurapi oleh nabi yang melaksanakan kehendak Tuhan. Untuk dia kemudian jadi raja. Saudara tahu apa yang dihadapi? Fitnah dari Saul, dikejar-kejar oleh Saul. Tombak daripada pasukan Saul itu diarahkan kepada dia. Pedang daripada pasukan Saul diarahkan kepada dia. Dia berlari di tengah padang gurun dalam kesusahan, sembunyi di batu-batu karang, di gunung-gunung batu. Banyak orang yang melaporkan keberadaannya bahkan kepada Saul. Karena semua orang ingin supaya mendapatkan atensi dari Saul. Sehingga ketika dia lihat Daud dan pasukannya atau dan orang-orang yang mengikuti Daud, dia lapor itu. Makanya dia bilang bahwa Allahku adalah gunung batuku. Saya heran, dulu ada orang di FB bilang, Allahnya orang Kristen itu gunung batu, katanya begitu. Ternyata orang Kristen nyembah gunung batu. Gara-gara Daud ngomong bahwa Allahku adalah gunung batuku. Ya tentu saja, walaupun saya tahu bahwa tidak semua orang Kristen itu pinter kan, enggak semua kan. Iya kan? Ada orang yang kalau dengar pengajaran itu, kuwin itu nyong atau ada. Ada yang dengar khotbah paling mudah pun, ada ya tuh. Ditakoni khotbah apa? Mbah pokoknya lucu, mateng. Misalnya ya memang tidak semua orang Kristen itu, maaf ya, secara kognitif memang brilian, cemerlang. Enggak, ada yang haho-haho juga ada ya, puji Tuhan. Sorga itu tidak berdasarkan kemampuan kognitif kita kan gitu. Tapi berdasarkan kasih karunia Allah. Sebab kalau misalnya berdasarkan kognitif kita, mungkin hanya beberapa persen di antara kita yang masuk sorga, termasuk saya mungkin tidak gitu. Tapi yang saya maksudkan adalah begini, walaupun orang Kristen itu tidak semuanya brilian, tapi tidak ada satu orang Kristen pun juga yang kemudian jalan-jalan ke Gresik lalu lihat ada gunung batu di situ lalu kemudian sembah Tuhan, haleluya. Enggak ada. Enggak ada kan? Enggak ada tuh. Tentu saja bukan berarti bahwa Daud menyembah gunung batu. Tapi Daud tahu kalau dia berlindung di gunung batu itu dan survive, selamat, itu bukan karena gunung batu. Tapi karena Tuhan yang pakai gunung batu menjadi tempat perlindungan baginya. Makanya dia sebut Allahku adalah gunung batuku. Maksudnya itu adalah apa? Pengenalan pribadinya. Sebutan-sebutan kepada Allah yang didapatkan melalui pengalaman hidupnya. Tapi ya Daud menderita. Para rasul bahkan harus menjadi martir dalam ketaatannya. Ada yang ditarik kuda, kaki kanan, kaki kiri, kuda 4 semua lari ke arah berlawanan. Brrr. Ada yang digoreng, ada yang digergaji. Bayangkan itu. Penderitaan di tengah ketaatan. Kita mungkin terganggu ya waktu kita dengar ada penderitaan di balik ketaatan. Atau ada orang-orang yang taat tapi kemudian menderita. Bukankah Tuhan itu yang berfirman bahwa kalau kamu taat, kamu akan diberkati. Coba lihat sama-sama ya. Ulangan pasal 28, ayat yang pertama sampai yang kedua. Dan sebetulnya kita bisa baca seluruh bagian perikop itu ya. Tapi cukuplah ayat 1 dan 2. Yang kemudian menyadarkan kita bahwa ada janji Tuhan loh. Kalau kita taat itu kita diberkati. Lalu kenapa ada orang-orang yang taat tapi justru menderita? Coba lihat itu. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Belum lagi kita membahas misalnya ada yang taat menderita. Ada yang tidak taat justru makin soge itu. Ya apa itu? Belum lagi kita ngomong soal itu. Baru ngomong soal ketaatan. Atau penderitaan di balik ketaatan. Kita mungkin sudah perlu untuk memikirkan ini baik-baik. Coba lihat ya ayat 1 dan 2 dari ulangan pasal 28. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu
dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dan kemudian diikuti dengan janji-janji berkat. Menariknya begini loh, jelas bahwa ayat ini menyatakan janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati orang-orang yang mendengar suaranya, mentaati perintahnya. Bukankah orang taat itu adalah orang yang mendengar suaranya dan mentaati perintahnya? Lalu kenapa mereka bisa menderita? Coba pikirkan ya, pertanyaan ini dan pilih salah satunya. Ketika ada orang taat yang menderita, padahal Tuhan sudah berfirman bahwa kalau kamu taat, aku akan memberkati. Oke? Pertanyaannya adalah begini, apakah Tuhan lupa janjinya? Di Ulangan dia janji bahwa kalau taat diberkati. Tapi realitanya ada banyak orang taat menderita. Yang pertama, apakah Tuhan lupa pada janjinya? Jawab saja dalam hati. Yang kedua ya, Tuhan gak lupa lah. Tuhan itu pasti menepati janjinya untuk memberkati orang-orang yang taat. Tapi yang taat 100% kepadanya. Makanya di ayat yang pertama tadi, perhatikan baik-baik. Ulangan 28 ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Garis bawahi kata itu. Nah berarti yang diberkati adalah yang melakukan dengan setia segala, semua, seadanya perintah Tuhan. Itu yang menerima berkat. Oke. Jadi opsi pertama, kalau ada orang Kristen yang menderita, padahal ada janji Tuhan bahwa orang yang taat diberkati, apakah Tuhan lupa dengan janji itu? Opsi jawaban yang kedua, atau mungkin Tuhan gak lupa, Tuhan pasti memberkati, tapi hanya bagi mereka yang taat 100%. Atau opsi yang ketiga ya, Tuhan gak lupa janjinya, Tuhan juga bahkan tidak menuntut 100% atau ketaatan yang sempurna. Sebab toh jika seandainya Tuhan menuntut ketaatan yang sempurna, melakukan segala perintahnya itu diartikan seadanya perintah itu dilakukan, maka bahkan tidak perlu dia untuk turun menebus dosa. Halo? Dan tidak mungkin juga ada orang yang bisa melakukan segala perintah Tuhan, betul enggak? Di antara 10 perintah saja loh. Di antara 10 perintah, seandainya ada di antara kita yang mungkin berpikir, aku enggak membunuh kok. Aku enggak mencuri kok. Aku enggak menyembah kepada patung berhala. Tapi tahukah saudara? Ternyata kemudian dalam perjanjian baru, hukum-hukum itu lebih didetailkan. Waktu kita menginginkan milik orang lain, kita sudah mencuri. Waktu kita membenci, kita sudah membunuh. Waktu kita lebih asik dengan handphone kita, dibandingkan dengan mendengar firman, membaca firman, kita sudah berselingkuh dari Tuhan. Bayangkan itu. Jadi pertanyaannya begini, kalau memang yang diberkati adalah yang taat 100%, siapa yang menerima berkat? Tidak ada. Karena tidak ada satu manusia pun yang bisa taat 100%. Jadi mungkin yang benar adalah opsi yang ketiga. Allah itu menepati janjinya, memberkati orang yang taat. Tapi kita yang seringkali salah mengerti tentang arti kehidupan yang diberkati. Jadi Tuhan bukannya lupa dengan janji. Tuhan juga bahkan tidak menuntut ketaatan 100%. Sebab jika lakukan itu, dia lakukan itu. Tidak ada orang yang diberkati. Tapi mungkin yang benar adalah opsi yang ketiga. Tuhan tidak lupa janjinya, Tuhan tidak tuntut 100% ketaatan. Tapi kita yang seringkali salah mengartikan hidup yang diberkati itu. Sebab seringkali kita mengukur hidup yang diberkati itu hanya berdasarkan materi saja. Ingat baik-baik saudara ya, bahwa pengajaran yang tidak seimbang mengenai berkat itu memang seringkali menyenangkan telinga. Tapi tahukah saudara, itu tidak akan pernah menguatkan iman. Saya ulang sekali lagi, pengajaran yang tidak berimbang mengenai berkat, walaupun berkat itu adalah tema yang mungkin paling disukai jemaat dan mungkin paling banyak untuk disampaikan di gereja. Tapi jika pengajarannya tidak komprehensif, maka ini bukan saja tidak menguatkan iman, tapi bahkan bisa mengeroposkan iman.
Bayangkan itu. Ada orang-orang yang merasa tidak diberkati Tuhan hanya gara-gara tidak sekaya orang lainnya. Hanya gara-gara dia itu mendapati dirinya miskin mungkin. Lalu kemudian merasa tidak diberkati oleh Tuhan. Lalu minta-minta terus berkat pada Tuhan. Ada orang-orang seperti itu. Karena apa? Pengajaran mengenai berkat yang hanya separuh saja. Itulah sebabnya saya sampaikan ya bahwa pengajaran yang tidak seimbang mengenai berkat memang menyenangkan telinga. Siapa yang tidak senang? Kalau misalnya itu ada pendeta ngomong, dengar baik-baik Bapak Ibu. Setiap saudara yang hari ini datang khusus doa malam. Maka Tuhan akan menyembuhkan setiap sakit penyakit saudara. Siapa yang gak senang dengar gitu? Jemaat bisa amin. Tuhan akan melunaskan semua utang-utang saudara. Itu amin. KPR, itu apapun Tuhan pasti lunas. Siapa yang gak senang dengar-dengar begitu? Tapi adakah satu ayat saja di antara ribuan ayat yang ada di kitab suci kita yang pernah menyebutkan bahwa Tuhan itu menyembuhkan seadanya orang sakit? Atau Tuhan menyembuhkan seadanya orang percaya yang sakit? Tidak ada. Tuhan sanggup menyembuhkan dan Tuhan berkenan atau mau menyembuhkan, itu dua urusan yang berbeda. Halo? Saya ulang ya. Tuhan sanggup menyembuhkan seadanya penyakit. Dengan Tuhan mau, berkenan, bersedia menyembuhkan orang sakit, itu dua hal yang berbeda. Yang Alkitab katakan bahwa Tuhan itu maha kuasa sehingga tidak ada sesuatu yang tidak mungkin atau tidak sanggup dia lakukan. Dia sanggup menyembuhkan seadanya penyakit. Tapi tidak ada satu ayat pun yang menjamin bahwa seadanya orang percaya yang sakit pasti disembuhkan. Tidak ada. Jadi hari ini kita sama-sama harus mengoyak pikiran kita itu. Supaya kemudian apa? Hal-hal yang mungkin keliru yang selama mungkin dalam kekristenan kita menjadi bagian dari apa yang kita percayai bahwa Tuhan memberkati orang-orang yang taat, bahwa Tuhan pasti akan memperkaya kita yang taat. Supaya itu digantikan dengan kebenaran yang sejati. Penjelasan tentang berkat yang tidak seimbang memang membawa sukacita jasmani tapi mengeroposkan kerohanian. Mengeroposkan kerohanian. Kita itu sering berpikir bahwa berkat adalah kelimpahan secara jasmani. Bahwa di dalam hidup yang diberkati itu tidak mungkin ada penderitaan. Kita berpikirnya begitu. Akibatnya apa? Tidak memberi ruang dalam pikiran kita mengenai adanya penderitaan dalam ketaatan. Itulah sebabnya hari ini kita akan belajar dulu tentang apa sebetulnya arti hidup yang diberkati. Saudara, diberkati itu ternyata bukan semata-mata hanya sekedar kondisi jasmaniah loh. Diberkati itu adalah status rohania. Saya ulang sekali lagi ya. Diberkati itu bukan kondisi jasmania semata-mata. Tapi diberkati itu status rohania. So tahu apa bedanya? Bedanya begini loh. Ada orang yang kaya secara jasmani, tapi belum tentu dia itu diberkati secara rohani. Nah, kan? Tapi ada orang yang sudah menerima status rohani sebagai orang yang diberkati. Walaupun ternyata tidak selalu orang-orang yang memiliki status diberkati itu adalah orang-orang yang kaya. Sebab ternyata diberkati itu memang bukan semata-mata soal apa? Kondisi jasmania, tapi merupakan status rohania. Coba lihat ya, 2 Korintus pasal 4 ayat 16. 2 Korintus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ini adalah perkataan Paulus yang ingin menyatakan bahwa walaupun secara lahiriah dia itu semakin merosot. Tapi somehow dia tahu bahwa manusia batinianya, manusia rohaninya itu semakin dibangun dari sehari ke sehari. Adakah yang berkata dan berani ngomong bahwa Paulus dan rekan-rekan pelayanannya adalah bukan orang yang diberkati Tuhan? Paulus itu dalam panggilannya bahkan Yesus sendiri yang menjumpai loh. Yesus sendiri yang directly secara langsung untuk apa itu? Panggil dia melayani loh. Dikasih tanda-tanda begitu hebat loh oleh Tuhan Yesus sendiri. Adakah di antara kita yang berani ngomong bahwa Paulus tidak diberkati? Dia tentu adalah orang yang diberkati Tuhan. Tapi rupanya bahkan orang yang diberkati itu, yang disebut sebagai diberkati Tuhan,
Itu bisa itu. Manusia jasmaninya itu semakin merosot. Ya jelaslah. Seandainya dia tidak melayani Kristus, tidak mengikuti Tuhan. Dia mungkin jadi orang yang hebat itu di Yerusalem mungkin. Dia mungkin bisa punya jabatan yang tinggi di mahkamah agama mungkin. Mungkin dia akan menjadi lebih terpandang dengan harta yang lebih banyak. Tapi ketika dia mengikut Yesus, menunaikan panggilannya sebagai rasul yang dipanggil langsung oleh Tuhan Yesus. Suatu apa yang terjadi? Dia bahkan mengakhiri hidupnya di rumah kontrakan. Jangan ngomong soal aset dengan dia. Ini adalah orang yang bahkan penderitaannya itu gak kebayang dengan kita. Orang ini di darat disergap oleh penyamun. Orang ini di lautan kapalnya terombang ambing, pecah, karam, dia terombang ambing. Baru juga mendarat dipagut ular dia. Itu kalau kita itu langsung ngomong begini, doa hamsyong ya pelayanan. Kok ya aku gak dipanggil Tuhan melayani, kok apes terus. Begitu tuh kita. Tapi dia itu hidupnya, lembaran hidupnya penuh dengan penderitaan. Dan tahukah saudara, bahkan menariknya di Kisah Para Rasul pasal 9, saudara akan tahu itu. Bahwa memang dia dipanggil untuk menderita di dalam ketaatannya. Jadi ternyata orang yang diberkati itu memang tidak selalu kemudian diartikan secara jasmania semakin. Dulu enggak punya mobil, sekarang mobilnya banyak. Dulu enggak punya rumah, sekarang rumahnya gede. Dulu enggak punya aset, sekarang asetnya berlimpah-limpah. Ternyata enggak hanya soal itu. Bahwa Tuhan bisa memberkati kita dengan cara seperti itu, tentu bisa, kenapa tidak? Enggak ada yang mau diberkati, enggak ada yang ngamen. Amin saudara, saya ulang ya. Bahwa Tuhan bisa memberkati kita secara berlimpah-limpah dalam hal harta. Bisa kayak gitu. Tuhan enggak perlu gerakan jarinya loh bahkan. Kalau hanya untuk membuat kita jadi kaya gitu. Enggak perlu dia gerakan jarinya itu. Saking maha kuasanya. Apa yang sulit bagi dia? Lebih susah mana itu kemudian tiba-tiba membuat gunung yang gede begitu. Dibandingkan dengan membuat kita jadi kaya tiba-tiba. Lebih susah mana? Ya jelas membuat gunung yang tinggi, yang besar, yang hebat itu. Yang kalau kita melihatnya dari kejauhan saja kita sudah mengagumi, wih luar biasa ya. Tapi bahkan gunung yang seagung itu diciptakan only by words. Dia ngomong aja lo jadi. Jadi untuk memperkaya kita, dia gerakan jarinya aja enggak perlu tuh. Memang Tuhan bisa berkati kita. Kondisi yang nyaman memang adalah berkat Tuhan. Amin saudara? Iyalah kita bisa menikmati kebahagiaan. Kita bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga. Waktunya anak-anak libur kita bisa berlibur. Bahkan atas setiap makanan yang kita bisa makan. Yang Tuhan sediakan di meja makan kita setiap hari. Itu juga berkat Tuhan. Kita bisa bersyukur akan hal itu. Betul ya? Kondisi yang nyaman memang adalah berkat Tuhan. Tapi tidak berarti bahwa kalau saudara orang yang diberkati itu hidupnya selalu nyaman. Sebab kondisi yang tidak nyaman, saudara harus ingat ini. Tidak menggugat status kita sebagai orang yang diberkati Tuhan. Saya ulang sekali lagi ya. Kondisi yang nyaman memang adalah bagian dari berkat Tuhan. Tapi kondisi yang tidak nyaman di kehidupan kita itu. Tidak sama sekali pernah menggugat. Tidak sama sekali bisa menggugat status kita sebagai orang yang diberkati Tuhan. That for sure, itu harus kita pikirkan. Harus betul-betul jadi bagian dalam hidup. Suami istri aja sepaham tentang hal itu. Makanya orang itu kadang-kadang cukup misalnya ya kalau mau menikah. Ini pelajaran bagi misalnya mungkin anak-anak kita next atau generasi-generasi kita. Kadang-kadang kita merasa cukuplah pokoknya podo Kristen wis gak apa-apa lah wis menikah aja. Pak Bu dengar baik-baik. Seringkali bahkan kurang hanya berdasarkan podo Kristen nih. Kenapa? Karena dalam kekristenan itu paradigma kita tentang Tuhan, tentang karyanya, tentang teologia dan semua. Itu penting itu. Karena teologia itu berpengaruh bahkan kepada hal-hal yang paling praktis dalam hidup kita. Saya pernah cerita enggak, saya lupa itu. Saya pernah duduk satu meja makan begitu bersama dengan seorang putri dari seorang gembala yang senior sekali. Gembala senior. Putrinya ini sebetulnya bukan putri, yaitu menantu. Menantunya ini ya sejak remaja di situ di gereja itu. Dididik dengan teologi kemakmuran.
yang mengajarkan bahwa orang Kristen harus kaya. Kalau orang Kristen miskin, dia dosa. Orang Kristen pasti sehat, kalau ada orang Kristen yang sakit, pasti dosa. Orang Kristen pasti selalu beruntung, kalau ada yang mengalami kesialan, pasti dosa. Diajar begitu terus. Diajar begitu terus. Saya tahu sampai suatu kali, anaknya, jadi cucunya Pak Gembala ini, anaknya ini, itu sakit, tipes. Saya tahu papanya bilang apa? Papanya bilang ini sama mamanya, lu ngomong anakmu, walaupun Dek wis melayani, tapi Dek sampai sakit gitu, itu pasti Dek nyimpen dosa itu. Ayo suruh jujur sama Tuhan itu. Bayangkan ya, ada orang sakit diintimidasi begitu. Kenapa? Masalahnya di mana? Teologia. Teologia itu memang berkaitan langsung dengan hal-hal yang paling praktis. Cara saudara menyembah Tuhan itu berkaitan langsung dengan teologi saudara. Cara saudara memberi persembahan itu berkaitan langsung dengan teologi. Cara saudara memilih aku ibadah apa enggak dan yang lain-lainnya. Bahkan sampai kepada cara saudara menampilkan diri itu ekspresi dari teologi kita itu sebetulnya. Cara kita berteman itu ekspresi dari teologi kita. Kalau kita itu berteologi bahwa Allah itu memberkati dan menjadi satu-satunya sumber berkat kita, kita tidak perlu berteman hanya dengan orang kaya demi mendapatkan keuntungan dari dia. Jadi teologi itu berkaitan, makanya penting untuk satu perspektif teologi. Saya kapan hari berkesempatan untuk bisa satu mobil dengan Bapak Pendeta Agus. Saya ngobrol, banyak kami ngobrol, sharing dan yang lain-lain. Saya bilang bahwa saya waktu pacaran sama istri saya, tidak pernah itu kami ngomongin hal yang lain. Setiap kali ketemu, saya ngomong soal firman, Sungguh tanya sama istri saya itu. Kenapa? Karena waktu kami itu singkat tuh. Jadi saya baru ketemu pertama sama calon mertua saya. Saya sudah ditanya, beliau ini gembala calon mertua saya itu. Saya sudah ditanya, Petra senang sama Ica, istri saya namanya Keisha. Keisha itu anaknya Ayub yang dipulihkan itu. Yang cantiknya itu 2 kali lipat dari anak sebelumnya. Puji Tuhan memang kenyataannya begitu, haleluya. Gak apa-apa kan, suami muji istrinya sendiri. Kalau suami muji istrinya orang lain kan repot. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Saya jumpa pertama dengan calon mertua saya ini. Jumpa pertama, saya langsung ditanyain, Petra sayang sama Ica? Iya Pak. Itu saya ditanyain, Ica sayang sama Petra? Iya Pak. Saya langsung ditanyain, Petra kapan bawa orang tua ke sini? Begitu. Ya, saya digitukan, tak tantang balik. Om kapan siapnya saya bawa orang tua saya ke sini? Tak gituin. Oh, sungguh saya enggak lebih-lebihkan, enggak kurang-kurang. Betul saya tak gituin. Kenapa? Saya beneran, saya serius kok. Saya serius kok. Saya enggak main-main dengan anaknya. Om kapan siapnya saya bawa orang tua saya ke sini? Tak gituin langsung. Ya terserah nanti kapan Petra mau. Oke, sudah. Saya masuk mobil, baru nangis, Tuhan datang ya apa ya gitu. Kan butuh duit. Itu untuk ini tunangan itu kan butuh duit. Apalagi kalau saya yang basicnya dari Itali ini. Enggak, saya kalau orang Jawa itu mau tunangan itu harus bawa seserahan. Apa? Seserahan, jangan sampai keliru. Saya dulu punya koko rohani, kakak rohani saya. Dia pernah nanya sama saya, panggil saya Putut, Tut, kamu bentar lagi tunangan ya? Iya kok. Lah kan gak tuku pesarean. Gak tuku, biasanya kan tunangan bawa pesarean. Seserahan, duduk pesarean. Pesarean itu kuburan, saya bilang begitu. Salah ngomong ya. Jadi perlu persiapan. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan memberkati. Tapi yang saya maksudkan harus satu perspektif teologi ya itu. Suami istri itu harus. Ini enggak begitu Pak, contoh aja. Suami pulang dari kantor, dari toko lalu bilang, aduh mi rodok sepi saiki mi. Susah lu saiki dodolan iku susah. Dulu itu enak, saiki dodolan terus iki mau untung piro? Sedikit tok mi, kayak apa ya? Kalau istri enggak teologianya benar gitu. Teologianya enggak benar, dia akan ngomong begini. Ayo kunci malas, mbok coba kamu tutup lebih pagi, tutup lebih malam. Nek perlu kamu pulang, enggak langsung pulang. Jalan-jalan sih kayak cari duit, apa caranya? Gocek kayak apa kayak. Jadi manusia silver tak apa gitu. Itu kalau istri yang apa? Yang teologianya kacau tuh. Tapi kalau istri yang kalau sudah dapat istri yang teologianya benar gitu. Itu kalau suami pulang, sudah berupaya segala macam, pulang ngomong begitu. Istri akan ngomong begini, tidak apa-apa kok, tenang aja. Tuhan tidak akan salah menakar berkatnya.
Duh mateng kan kan. Duh kayaknya yang pertama tadi ya. Kayaknya saya harus merubah tema khotbah ini untuk besok pagi ya toh. Kaum ibu. Itu tuh. Kalau teologianya istri benar, wis percayalah aku Tuhan memelihara kita. Wis enggak apa-apa. Walaupun mungkin berkat kita secara uang mungkin enggak banyak, tapi kita dikasih kesehatan. Daripada nanti berkatnya banyak justru habis untuk dokter. Wis sudah bersyukur aja, yang penting kita berusaha terus. Gitu tuh. Loh yang amin itu ibu-ibu harusnya, kok bapak-bapak. Ibu-ibu yang harus ngomong amin, ya apa sih? Itu. Kalau bapak-bapak yang ngomong amin itu seolah-olah, rungokno iku amin, gitu itu. Tapi ya, ingat baik-baik bahwa apa? Bahwa kondisi yang tidak nyaman itu tidak menggugat status sebagai orang yang diberkati. Izinkan saya untuk mengutip kalimatnya Charles Hodge. Ini adalah seorang teolog yang hebat sekali Bapak Ibu. Beberapa bukunya saya juga punya. Dan dia ngomong begini, the decay of the body is not the decay of the man. Ini bahasa Inggrisnya ya. Saya sebetulnya bisa bacakan bahasa Indonesianya, tapi saya sengaja bahasa Inggris supaya sudah tahu kalau saya bisa bahasa Inggris. Enggak lah, saya langsung bacakan saja terjemahannya. Kerusakan atau kebusukan tubuh itu bukanlah kehancuran manusia. Jiwa bertumbuh bahkan ketika daging melemah. Jika roh Allah berdiam dalam diri orang itu. Waduh ini kalimat indah sekali. Saya ulang sekali lagi ya. Kerusakan, the decay of the body, kerusakan kebusukan tubuh itu bukanlah kehancuran manusia. It is not the decay of the man. The soul grows, roh itu, jiwa itu bertumbuh. Bahkan ketika daging melemah, jika roh Allah berdiam di dalamnya. Saya yakin kalau saudara ini pelayanan pastoral atau mungkin ya pelayanan gitu. Mungkin bisa one day itu atau mungkin pernah ketemu dengan orang sakit yang kita layani, kita doakan. Ya toh? Mungkin papa, mertua, saudara, mama, saudara. Yang yuk kita doa ya supaya Tuhan sembuhkan gitu. Saya pernah melayani seorang mama dari teman saya. Saudara. Waktu saya khotbah di satu retreat para pengusaha di di daerah Batu itu. Di daerah Batu sana. Itu saya ditelepon sama teman saya. Pak, tolong doakan mama ya Pak. Loh kenapa? Mama hari ini baru tahu kalau ternyata beliau cancer. Oh ya Pak, kami akan doakan. Nah saudara harus ya berusaha untuk selalu ini loh, jangan hanya lip service. Kalau sudah ngomong baik kami akan doakan. Doakan. Tolong doano ya. Ya, lali gak di doano, jangan. Kalau misalnya ada orang minta doa, ya baik kami akan doakan. Doakan. Saya kadang-kadang di mall terima telepon dari jemaat, Pak tolong doakan ya Pak kami ini. Saya cari tempat duduk. Saya doa sebentar. Saya khusus doakan, begitu. Walaupun kadang-kadang ada jemaat yang, Pastor doakan ya kami mau ini soalnya sudah boarding, kami mau berangkat, mau terbang. Oke, ya saya duduk, saya akan doakan dia dulu. Nanti sambil nunggu kok enggak ngabar-ngabari nih wis landing gitu. Gak ngabar-ngabari kini dongak terus. Terus ditelepon, Bu sudah sampai mana Bu? Masih di perjalanan. Oh enggak Pastor, aduh sorry kemarin wis landing, puji Tuhan selamat. Lu sampai lali aku sampai belanja-belanja gini. Gitu. Wis mulai gak nggawa oleh-oleh pisan. Tapi ya kami mendoakan Bapak Ibu. Satu kali saya diminta untuk mendoakan. Waktu saya doa malam itu memang semacam Tuhan taruh sesuatu dalam hati saya bahwa mama mertuanya teman saya ini, itu memang akan dipanggil Tuhan. Tapi dengan cara yang paling hebat. Dan saya tentu tidak berani ngomong ini ke teman saya hanya ngomong kepada istri saya. Saya ngomong sama istri, singkat cerita akhirnya kami melayani. Sudah tahu kedatangan kami pertama melihat mamanya ini masih seger, masih cantik. Waktu berjalan dia kemoterapi dan yang lain-lain, semakin kurus, semakin habis. Tapi tahukah saudara, setiap kali saya datang jumpa dengan beliau yang kemudian dipanggil Tuhan, setiap kali itu pula bukannya kami yang memberikan kekuatan, dia yang menjadi kekuatan bagi kami. Bayangin di tengah kelemahan, the decay of the body itu. The decay of the body itu, dia bukannya semakin lemah imannya, semakin kuat imannya. Dia ngomong sama anaknya yang cewek ini, pokoknya mama dibawa ke
dukun-dukun kesinset apa sih, pokoknya mau ya mama pokoknya mau bergantung sama Tuhan Yesus saya. Kalau Tuhan memang mau sembuhkan mama, Tuhan bisa sembuhkan. Kalau enggak apa-apa, mama sama-sama Tuhan di sorga. Bayangin itu. Kami yang dikuatkan. Karena memang betul. Bahwa kerusakan, kebusukan tubuh bukanlah kehancuran manusia. Jiwa itu tetap bertumbuh, roh tetap bertumbuh. Bahkan ketika daging melemah. Jika di dalam diri orang itu ada Allah. Yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa penting untuk kita memahami status rohani itu akan selalu ada bagi kita semuanya. Bahkan jika keadaan jasmania kita nampaknya seperti orang yang tidak diberkati Tuhan. Kita lihat ayat-ayat terakhir, 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Ini mengkisahkan tentang jemaat-jemaat yang menderita di dalam ketaatan mereka sebagai orang yang diberkati Tuhan. Ayat 6, 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Bergembiralah akan hal itu. Nah kalau saudara baca Alkitab, ketemu ayat-ayat yang begini, itu harus cari dulu, itu apa? Itu refers to apa? Merujuk kepada apa? Bergembiralah akan hal itu di ayat 6. Kalau saudara membaca di dalam ayat-ayat sebelumnya, saudara akan tahu bahwa kata itu merujuk kepada bagian di ayat yang keempat. Ayat yang keempat, coba lihat dulu ayat yang keempat. Perhatikan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, jemaat. Ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Ini kan diberkati Tuhan tuh, karena imanmu. Jadi di ayat 6 kita dikatakan bergembiralah akan hal itu adalah berkat-berkat yang tersimpan di sorga bagi kita. Orang yang diberkati Tuhan. Tapi menariknya ya ayat 6 mengatakan ini, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi jemaat sedang dalam keadaan di tengah pencobaan. Tapi di saat yang sama mereka juga adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Telah menerima bagian di sorga itu. Tapi mereka hidup dalam pencobaan loh. Tapi ayat 7 ini luar biasa. Maksud semuanya itu, kata itu di ayat 7 merujuk pada pencobaan-pencobaan, berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi ketaatan itu rupanya bukan payung anti hujan, semacam payung anti masalah, bukan. Ketaatan itu bukan screen guard anti problem, anti kemiskinan, tidak. Jangan pernah berpikir bahwa kalau kita taat, kita tidak mungkin miskin. Kalau kita taat, kita tidak mungkin rugi. Kalau kita taat, kita tidak mungkin dicap orang. Kalau kita taat, kita tidak mungkin jadi ini dan no. Ketaatan bukan screen guard anti masalah. Sebaliknya, ada lebih banyak orang taat yang gara-gara ketaatannya bisa kena masalah. Karena tidak mengikuti rootnya dunia ini. Jadi jika ketaatan bukanlah screen guard anti masalah. Lalu apa itu ketaatan? Ketaatan itu adalah jangkar bagi jiwa kita. Supaya di tengah gelombang seperti apapun. Itu tidak akan menggulingkan, mengoyakkan. Atau mengandaskan jiwa kita. Ketaatan adalah jangkar bagi jiwa di tengah gelombang. Ketaatan bukanlah syarat untuk lepas dari masalah. Bahkan Jonathan Edwards itu pernah mengatakan demikian. The happiness of the saints in heaven will be increased by their trials on earth. Bahwa kebahagiaan dari orang-orang kudus itu di sorga itu akan semakin meningkat, ditingkatkan. Melalui apa? Melalui pencobaan-pencobaan yang harus mereka hadapi. Bayangkan itu. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini mari berubah cara berpikir kita. Saya tidak tahu bagaimana kondisi perekonomian saudara. Mungkin terdampak secara langsung karena BBM sedang naik. Kebetulan produk yang saudara jual adalah berkaitan dengan produk-produk turunan dari BBM, plastik, fiber, dan yang lain-lain misalnya. Sehingga kemudian susah dapat barang.
kalaupun dapat barang, susah jualnya dan yang lain-lain. I have no idea tentang semua itu. Tapi tahulah kita semuanya malam hari ini, bahwa kondisi kita secara jasmani tidak akan pernah mengoyakkan status kita sebagai orang yang diberkati Tuhan. Sebaliknya, bersukacitalah apabila kita diperhadapkan pada berbagai pencobaan. Karena maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya menguatkan dan memberkati kita semuanya. Amin. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Tundukkan kepala, saya ingin berdoa untuk kita semuanya. Syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Sebab sungguh hanya di dalam Tuhan saja kami boleh kuat. Dan firman-Mu lah yang menguatkan kami. Sehingga kami jadi tahu siapa diri kami ini di hadapan Allah. Kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Seperti apapun kondisi rumah tangga, seperti apapun kondisi perekonomian, toko, usaha, pekerjaan kami. Tidak akan mengoyakkan status kami sebagai orang-orang yang diberkati. Dunia ini sementara saja. Tapi bahkan dalam kesementaraan pun kami mau melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika Tuhan izinkan untuk kami bisa memanage kekayaan di dunia ini, biarlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika Tuhan izinkan untuk kami terus melekat dan mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan percayakan bagi kami hari ini, maka itu pun juga biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam keadaan sakit maupun sehat, kami hendak memuliakan nama-Mu. Dalam keadaan miskin ataupun kaya, kami hendak memuliakan nama Tuhan. Sebab itulah panggilan kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh mendengar firman di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang diberkati firman Tuhan, mari sama-sama berkata. Amin. Puji Tuhan. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya bagi kita akan mengembalikan yang terbaik kepada Tuhan lewat persembahan kita Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu malam hari ini yang sungguh memberkati setiap kami. Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu malam hari ini, Pastor Putut Petra Tuhan. Bila Tuhan Engkau pakai hamba-Mu semakin hari semakin dahsyat dalam pelayanan hamba-Mu. Dan terus menjadi berkat dimanapun hamba-Mu melayani. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya bagi kami rindu mengembalikan yang terbaik kepada Tuhan lewat persembahan kami. Untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi dengan kerelaan hati dan penuh sukacita. Mari bersama-sama kita berkata, amin. Sambil kita memberikan korban persembahan, bersama-sama kita akan mendengarkan pengumuman. Hadirilah ibadah doa malam JKI Proskuneo, Jumat 1 Mei 2026 pada pukul 7 malam. Ibadah akan dilayani oleh Evangelis Merna. Mari datang dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah kali ini. Shalom para wanita hebat, jangan lupa untuk ikut dalam ibadah Proskuneo Wanita spesial Hari Kartini yang akan diadakan pada hari Sabtu 25 April pukul 10 pagi dengan pembicara Bapak Pendeta Putut Petra. Ibadah juga akan ada special event yaitu lomba busana daerah dan lomba tata laksana meja makan. Ibadah juga akan disertai perjamuan kasih. So jangan lupa untuk hadir dan kami tunggu kehadiran para wanita hebat semua. Hadirilah ibadah raya Minggu JKI Proskuneo, Minggu 26 April 2026 pada pukul 8 pagi dan 4 sore. Ibadah akan dilayani oleh Pastor Michael Sony. Ibadah akan disertai dengan gereja anak Proskuneo Kids. Mujizat masih ada bagi mereka yang percaya. Mari bergabung dan terima lawatan Tuhan dalam ibadah Mujizat Masih Ada bersama dengan Pastor Susi Harawati. Jumat 1 Mei 2026 pada pukul 10 pagi. Persiapkan hatimu untuk menerima berkat dan pemulihan. Kami tunggu kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk hadir dalam ibadah pemulihan JKI Proskuneo. Sabtu 2 Mei 2026 pada pukul 10 pagi yang akan dilayani oleh Pastor Susi Harawati.
sebab kuasa-Nya memberikan pemulihan. Mari hadir dalam ibadah doa pagi JKI Proskuneo yang diadakan setiap hari Senin, Rabu, Jumat pukul 5 pagi bertempat di Rumah Doa Jalan Simokerto 2 nomor 9 Surabaya. Untuk persembahan ucapan syukur, persepuluhan dan diakonia dapat dipersembahkan melalui rekening BCA atas nama JKI Proskuneo dengan nomor rekening 010 884 8840 atau dapat melalui scan barcode yang sudah tertera di layar. Demikian informasi seputar Gereja JKI Proskuneo. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui Instagram @JKI_Proskuneo_SBY. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan saja, kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan tutup doa malam pada malam hari ini. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat kehadiran-Mu malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami yakin percaya Tuhan, melalui kebenaran firman yang sudah ditabur Tuhan, membawa kami semakin hari semakin mengerti dan mendekat kepadamu. Biar dalam setiap ketaatan demi ketaatan yang kami lakukan, kami mengerti Tuhan untuk lebih memuliakan Engkau. Biarlah Tuhan, apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu, itu akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pastor Putut Petra. Engkau memberkati beliau, kesehatannya, pelayanannya, dimanapun beliau berada. Engkau berikan pengurapan, pewahyuan yang luar biasa. Kiranya dalam setiap langkah-langkah beliau Tuhan ada tanda-tanda ajaib yang selalu menyertainya. Engkau tambahkan hikmat pewahyuan ya Bapa. Engkau bukakan lebih dan lebih lagi rahasia firman-Mu. Agar setiap kami yang mendengar Tuhan terberkati. Dan kami yakin percaya setiap firman yang sudah ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat semua pengorbanan-Mu. Hanya karena pengorbanan-Mu Tuhan, kami memiliki pengharapan dan ada kehidupan kekal. Terima kasih dan kami berdoa ya Bapa, untuk setiap anak-anak-Mu yang malam ini melayani Tuhan. Engkau memberkati dalam setiap pelayanannya. Engkau tetap memberikan roh persatuan kesatuan. Dan kami yakin percaya Engkau menjamah setiap kami ya Bapa. Teristimewa Tuhan, ada kesatuan hati dalam koordinator. Dan kami juga berdoa ya Bapa, mulai dari asyir, pendoa, kolektan ya Bapa, tim multimedia dan dokumentasi, dan juga studio dan soundman, begitu pula dengan worship leader dan singer. Engkau memberkati dalam setiap pelayanan mereka, Engkau perluas Tuhan ladang pelayanannya, Engkau jagai dalam setiap langkah mereka, Engkau pegang masa depannya, Engkau pegang kesehatannya. Kami juga berdoa untuk persembahan yang ada, kiranya Engkau sucikan, kuduskan Tuhan, berguna untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami yakin percaya Tuhan saat ini Engkau sudah menjamah melawat umat-Mu Tuhan. Kami berdoa secara khusus dan sepakat untuk usaha mereka, bisnis mereka, perusahaan mereka Tuhan. Engkau berkati, biarlah Tuhan setiap pekerjaan mereka Tuhan
Engkau buat berhasil dan beruntung. Kami yakin percaya Engkau berikan Tuhan berkat yang berlimpah. Engkau berikan gandum, susu, madu yang terbaik. Engkau berikan Tuhan campur tangan di dalam segala masalah apapun yang dihadapinya. Kami juga berdoa khusus untuk negara dan bangsa kami Republik Indonesia. Engkau berkati Bapak Presiden beserta wakilnya, pejabat yang tertinggi sampai yang terendah. Kami juga berdoa Tuhan untuk tetangga kanan kiri. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan pulang dan kami mohon penyertaan-Mu. Mari saudara, kita akan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi-Mu. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Dan saat ini terimalah berkat damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kasih sayang kecintaan Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis selalu ada bersama-sama dengan kami mulai saat ini sampai Maranatha. Yang percaya dan menerima berkat Tuhan katakan amin. Tuhan memberkati. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.